Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir tepat waktu untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ya. Ini ada yang dari kafe, ataupun dari rumah, atau dari kosan, atau dari kampus, silahkan. Yang penting jangan di perjalanan, nanti membahayakan teman-teman di kendaraan. Jadi silakan kita optimalkan 1 jam ke depan. Saya minta waktu untuk di pertemuan hari ini, pertemuan ketiga ya. Jadi kita masih ada 5 pertemuan ke depan sampai nanti kita masuk UTS di pertemuan ke-8. Nah, rekan-rekan semua, saya izin melanjutkan pertemuan hari ini, pertemuan ketiga ya, mata kuliah digital marketing, prodi kewirausahaan, hari ini tanggal 9 September 2023. Rekan-rekan yang sudah join, mohon untuk on cam selama kegiatan berlangsung, sampai nanti di jam 17.30. Nah, rekan-rekan semua, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah mensubmit tugas tepat waktu. Kemarin tugasnya saya tutup di jam 5 sore dan teman-teman semua sudah mensubmit. Ada satu orang yang kayaknya atas nama Agung Saputra yang tidak mensubmit, dan teman-teman semua di sini terima kasih sudah mensubmit tugas tepat waktu untuk membuat iklan ukuran sosial media mengenai info lowongan pekerjaan di customer service ya di Bank Mandiri. Kemudian yang kedua itu adalah membuat brosur mengenai biskuit rasa coklat pisang di ini ya di PT Aneka Roti Ceria seperti itu. Nah, ini rekapnya. Terima kasih sudah mensubmit dan membuat tepat waktu. Untuk atas nama Agung Saputra, mungkin rekan-rekan yang kenal atau ada komting di sini yang hadir, minta tolong disampaikan apakah Agung Saputra ini tidak mengambil kelas ini, tapi kalau misalnya mengambil, harapannya bisa join di kelas, takutnya tertinggal cukup jauh karena sudah 2 pertemuan tidak mengerjakan tugas dan hadir. Semoga di minggu depan si rekan kita Agung Saputra bisa join ya. Oke, nah rekan-rekan semua, ini kita coba review. Semua desainnya bagus, namun memang dari desain-desain yang ada pasti ada yang lebih bagus dan lebih rapi. Saya pengen nanya di sini ada ini Maura Citra yang nggak buka. Oke, Ahmad Galih nih, Ahmad Galih. Coba Ahmad Galih dari desain 1, 2, 3, kira-kira menurut Ahmad, desain info lowongan pekerjaan Bank Mandiri mana yang bagus? Silakan, Ahmad. Suaranya masih di mute, Ahmad Gali. Nomor 3, Pak. Nomor 3, kira-kira alasannya kenapa? Karena dia desainnya itu lebih simple tapi lengkap, Pak. Oke, baik. Nah, ini ada Agung Saputra. Coba Agung, dari desain 1, 2, 3, kira-kira desain mana yang menurut Agung yang proper dan cocok untuk menjadi desain iklan lowongan Bank Mandiri? Suaranya masih di unmute. Ya, silakan. Kalau biasanya di iklan tuh biasanya yang saya tahu yang bagusnya di nomor 3, Pak. Nomor Itu 3. Apa alasannya kalau boleh saya tahu? dari desain sama kejelasan apa sih kayak kriterianya udah lengkap, Pak. Kapan bagus ya? Oke, Bagus. oke, oke, baik. Terima kasih. Yang terakhir dari cewek deh, Hasna Metisha. Hasna, coba dari Hasna mungkin kira-kira Hasna milih nomor berapa dan alasannya kenapa kira-kira? Kalau menurut Hasna ikut sama seperti teman-teman Pak, soalnya kalau yang nomor 3 ini nih kayak pernah lihat kayaknya brosur-brosur tuh kayak gini nih masuknya udah lengkap juga loh Pak. Hmm, Udah bagus, kelihatannya memang simpel, cuman semuanya udah mencakup gitu Pak. Kalau menurut Hasna. oke, baik. Terima kasih Hasna. Baik, kita coba review ya. Kalau di desain yang pertama sebenarnya bagus, cuman memang rame ya, banyak. Cuman kalau menurut saya ini juga oke. Nah, nomor 2 ini memang perlu diperbaiki lagi.
Kalau yang nomor 3 ini, yang pertama ada foto CS ya, CS Bank Mandiri, kemudian kualifikasinya, kemudian requirement syaratnya apa aja, lamaran ditujukan ke Bank Mandiri cabang mana, deadline-nya juga lengkap ya, ini bagus menurut saya, ini bisa jadi referensi buat kita semua. Jadi teman-teman ketika teman-teman nanti membuat suatu iklan ya, baik itu iklan lowongan pekerjaan ataupun nanti teman-teman sekarang nih calon-calon entrepreneur nih, calon-calon para pelaku UMKM dan pelaku usaha. Nah, teman-teman juga pada saat membuat desain iklan ataupun desain produk dan lain sebagainya itu memang benar-benar harus menarik. Nah, ini apakah kita harus belajar? Kalau menurut saya sih, walaupun kita bukan jurusan dari digital ataupun desain komunikasi visual ataupun dari IT, kita harus belajar. Teman-teman punya banyak tools yang bisa digunakan, baik itu gratis, online ataupun bisa menggunakan aplikasi yang diinstal di laptopnya sehingga bisa belajar untuk mendesain yang tentunya bisa digunakan nanti pada saat teman-teman mau terjun ke usaha, teman-teman juga bisa membuat desain. Termasuk saya juga, jadi saya belajar desain juga, termasuk ngeles juga waktu itu ya, les desain ya menggunakan Adobe Photoshop gitu ya, Corel Corel Draw ya, termasuk juga belajar SQL database dan lain sebagainya karena saya juga lulusan dari ekonomi manajemen yang notabene mungkin harus belajar lebih giat dibandingkan teman-teman yang berbasis IT ataupun di desain komunikasi visual. Jadi teman-teman sudah mulai ada tes nih, yang nomor 3 ini menurut saya bagus. Sudah ada tes, nah ini juga bisa di dijalankan terus, dipelajari terus karena desain itu soal selera ya. Kalau misalnya teman-teman membuat desain, misalnya background logonya itu di belakangnya warna putih, berarti teman-teman harus mencari logo Bank Mandirinya yang PNG, yang istilahnya nggak ada tempelan. Kalau misalnya nih, teman-teman di belakangnya warna biru, kemudian Bank Mandirinya kan ada tuh yang ngambil logonya yang ada masih ada tulisan warna putih bukan PNG ya. Nah itu yang transparan ya logonya, jadi bagus seperti itu. Kemudian misalnya Bank Mandiri itu BUMN, misalnya dimasukkan BUMN, misalnya itu bisa dimasukkan juga. Oke, terima kasih untuk yang desain info lowongan pekerjaan. Jadi teman-teman mulai belajar. Saya hanya membuka aja. Jadi pada saat teman-teman nanti suka mendesain, coba dipelajari terus, dilatih terus. Jadi perlahan-lahan ya. Karena kalau desain itu soal selera, soal taste, soal apa ya, teman-teman banyak melatih. Teman-teman bisa belajar di Pinterest atau melihat desain-desain di Instagram dan lain sebagainya. Bisa gunakan tools desain yang teman-teman suka. Apa saya pakai Canva aja lebih murah. Saya beli yang pro banyak template-nya. Silakan diatur. Kita teman-teman bisa gunakan sehingga teman-teman bisa efisien waktunya untuk mendesain, tapi juga bisa digunakan untuk mempost iklan jualannya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini untuk desain flyer, teman-teman, saya minta desain flyer kemarin ya, promo biskuit roti kita. Nah, saya pengen tanya juga ini yang desain yang kedua ini untuk desain promo biskuit roti kita. Valihul, Valihul, coba mungkin ada komen kira-kira suka desain yang mana, yang menurut kamu bagus? Silakan. Oke, Pak, menurut saya untuk desain yang untuk promo ya Pak ya itu yang nomor 2. Nomor 2 ya. Kenapa Vali kalau Ya, pilihnya nomor 2? karena itu kalau untuk promosi ya Pak, karena itu menjelasinya tidak terlalu detail, Tapi cukup informasi. simpel, Hmm, ya lebih informatif Pak, nggak terlalu detail Pak. Kalau untuk yang nomor 3 itu terlalu detail Pak. Kalau untuk promosi menurut saya kurang cocok. oke, oke. Oke, baik. Terima kasih. Artika Sri Devi, kira-kira ada komen? Suka yang mana, Artika? Kalau menurut saya sih nomor 3 sih, Pak. Ya, Karena saya langsung tertarik dengan nomor 3 karena dia sangat detail gitu, Pak. oke, baik. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, ini yang nggak open cam nih, ada berapa orang yang tadi udah saya screenshot. Tolong open cam ya. Nanti saya akan rekap di catatan yang males-males open cam itu biasanya
Saya rekap jadi pengurang nilai. Oke, yang atas nama pengguna Zoom mohon diganti namanya atas namanya ya, jadi jangan pakai nama pengguna Zoom. Kemarin beberapa mahasiswa yang menggunakan nama lain saya kick, mohon untuk bisa menggunakan nama asli. Terakhir, Siska Amelia, kira-kira desain yang mana untuk menurut Siska, desain yang proper untuk sebuah brosur flyer ya? Saya desain nomor 2, Pak. Oke, alasannya kenapa kira-kira? Karena nomor 2 itu kayak lebih simpel, jadi lebih jelas aja harganya, produknya gimana. Karena menurut saya itu yang dibutuhin. Oke, oke. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua. Namun saya punya analisa seperti ini ya. Untuk yang namanya desain iklan, misalnya untuk di Instagram ya, itu mungkin cukup seperti yang iklan nomor 2 karena yang harga dia nggak dia simple gitu. Tapi kalau brosur atau flyer itu biasa memang sepengetahuan saya sempat juga di divisi marketing juga tahun 2009 di Regional Sumbaksel di Palembang waktu itu 3 tahun. Jadi memang kalau yang namanya brosur biasanya dia infonya lebih detail karena orang pengen mengetahui detail misalnya mulai dari tadi ini ada alamat Instagramnya, jam-jamnya juga, tokonya ya, roti banananya ini juga apa ada rekomend apa untuk harga dan lain sebagainya ya. Jadi kalau menurut saya yang namanya brosur itu pasti akan lebih lengkap dibandingkan kalau tadi iklan lowongan pekerjaan ya ini ya, mungkin sepintas. Cuma kalau misalnya kayak teman-teman hanya untuk misalnya mempromosikan iklan saja, iklan-iklan dalam bentuk gambar di sosial media, ukuran 1080 kali 1080 misalnya, ya, ukuran 1 kali 1 untuk Instagram. Saya pikir nomor 2 oke. Tapi kalau untuk brosur yang dicetak atau flyer yang dicetak dan dibagikan, itu untuk desain yang proper itu menurut saya lebih ke nomor 3 karena dicetak dan orang akan membaca lebih detail dan itu juga termasuk misalnya teman-teman pada saat membuat desain info harga IndiHome misalnya teman-teman kerja di Telkom misalnya ya, kemudian membuat desain brosur pasti akan lebih lengkap, kontaknya, alamatnya, detail paket-paketnya dan segala macam. Jadi memang agak sedikit berbeda, tapi teman-teman minimal teman-teman sudah tahu bisa membedakan untuk membuat desain flyer atau promo itu seperti apa, desain brosur karena ini disesuaikan dengan hasil yang mau dicetak. Tapi kalau misalnya teman-teman buat digital, iklan digital ya nggak perlu seperti desain flyer promo yang sebelah nomor 3 ya, nomor 2 aja, tapi lebih informatif, menarik. Jangan lupa gunakan warna-warna yang mencolok mata. Makanya kalau misalnya di itu ya orang suka pakai menggunakan warna merah, biru, kuning yang tentunya memang lebih membuat orang akan keep attention terhadap iklan tersebut ya. Terima kasih. Ini mungkin sekedar review dari saya. Minimal teman-teman sudah punya gambaran, punya sedikit belajar dan kemampuan. Walaupun teman-teman mungkin cari desain dari mana aja, kemudian coba mendesain ulang gitu ya, menggunakan kemampuannya. Tapi it's okay, teman-teman bisa gunakan terus kemampuan ini untuk belajar desain ke depannya ya. Walaupun kita bukan ahli desain, minimal kalau teman-teman nanti punya tim digital marketing, punya desainer markom, misalnya teman-teman katakanlah sudah sukses nih punya 100 karyawan, kemudian tokonya sudah ada 10 toko, ya teman-teman nggak mungkin ngerjain sendiri kan. Teman-teman pasti akan memiliki tim desainer, desain digital marketing yang akan ngurusin. Pasti teman-teman akan diminta review, Pak, mohon reviewnya. Apakah desainnya oke? Kalau teman-teman nggak memiliki taste desain yang bagus, dalam artian bagaimana materi iklannya akan dinaikkan itu menarik orang untuk membeli atau melihat, pasti ya ini akan sulit. Jadi teman-teman benar-benar minimal teman-teman tahu oh ini desainnya bagus, menarik, informatif gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk review tugas minggu lalu. Saya minta waktu sekitar 30-an menit untuk melanjutkan kegiatan perkuliahan hari ini sampai jam 17.30. Jadi kalau di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak mengenai latar belakang digital marketing, kenapa kita harus belajar digital marketing,
apalagi kita calon-calon entrepreneur dari Prodi Kewirausahaan dari Universitas Jambi. Nah, hari ini saya akan coba mendalami dan men-share terkait sosial media. Saya yakin teman-teman semuanya di sini sudah totally menggunakan sosial media. Ada yang suka pakai TikTok, ada yang suka pakai Instagram, Threads, X Twitter ya, dan media-media sosial lainnya yang mungkin teman-teman suka. Nah, hari ini saya lebih mendalami bagaimana peranan sosial media ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk menjadi suatu edukasi, sarana, tools, media, channel dalam melakukan promosi, penjualan, pemasaran produk yang mungkin teman-teman nanti akan jual setelah lulus. Misalnya teman-teman mau jualan roti bakar atau misalnya jualan empek-empek panggang misalnya di Simpang Mendalu atau Simpang Sungai Duren atau di Telanai. Teman-teman bisa gunakan sosial media ini sebagai salah satu cara untuk membangun brand image, membangun awareness kepada orang-orang bahwa oh, di Telanai itu ada roti bakar yang enak loh, namanya roti bakar Kampus Unja misalnya. Nah, teman-teman bisa gunakan sosial media ini untuk bisa membangun brandnya dari sisi sosial media. Mungkin yang lain mungkin nanti kita bisa bahas mengenai website dan lain sebagainya. Namun di pertemuan kali ini lebih difokuskan bagaimana sosial media ini benar-benar sangat penting untuk membangun bisnis kita. Nah, rekan-rekan semua, kenapa sih sosial media ini menjadi sangat penting bagi kita calon-calon pelaku UMKM, para pelaku entrepreneur? Termasuk saya pada saat saya membangun bisnis, yang saya siapkan dulu adalah mulai dari sosial medianya, kemudian kalau misalnya kita nggak bisa beli website ya, kita buat blog dulu. Oke, ini bisa memudahkan orang untuk mencari informasi terkait bisnis kita, kemudian juga alamat Google Maps, tempat lokasi bisnis kita, itu juga sangat penting. Nah, sosial media ini bisa men-trigger orang lain ya untuk membeli, mendatangi, apalagi dengan adanya kekuatan viralitas saat ini, konten kita bisa viral, apapun itu ya, yang dari sisi positif, apalagi kita bisa kolaborasi dengan selebgram dan lain sebagainya, ataupun kita bisa mempush lewat unorganic promote dari iklan yang kita buat di sosial media. Jadi ketika kita menggunakan Instagram, kita bisa mengiklankan orang-orang yang berada di radius 5 kilo dari usaha kita. Kemudian ketika mereka scrolling akan muncul iklan kita, di mana iklan kita berbayar ya, seperti itu. Ataupun di TikTok ADS Manager misalnya ya, itu bisa kita gunakan untuk mempromot orang-orang yang berada di wilayah tertentu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah kekuatan sosial media yang tentunya bisa viral, bisa meramaikan bisnis kita, bahkan juga bisa membuat bisnis kita hancur gara-gara mungkin kekuatan sosial media. Jadi teman-teman, di setiap bisnis itu pasti ada plus minus, termasuk media channel sosial media. Namun menurut saya sosial media ini bisa teman-teman gunakan ya. Orang saat ini cari info misalnya ya, info kuliner enak di depan kampus Unja itu mereka carinya di Google, carinya di sosial media ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini, apalagi bisa menggunakan tagar-tagar tertentu, kuliner enak Jambi misalnya ya, atau teman-teman membuat bisnis apapun itu, teman-teman bisa menggunakan tagar. Jadi pada saat orang mencari tertentu ya di search pencarian, itu akan masuk ke bisnisnya teman-teman. Jadi orang-orang akan melihat, kepo, dan mengetahui ini apa sih yang viral di depan kampus Unja, misal seperti itu. Nah, sosial media sebenarnya adalah a computer-based technology that facilitates the sharing of ideas, thoughts, and information through virtual network and communities. Jadi bagaimana sosial media ini yang memfasilitasi ide-ide untuk sharing, pikiran, informasi menggunakan jaringan virtual dan komunitas ya, seperti itu. Jadi misalnya saat ini yang paling banyak digunakan anak-anak muda misalnya Instagram dan TikTok ya. Ya, bagaimana kita bisa mengoptimalisasi ini ya untuk bisa mempromosikan bisnis kita gitu, termasuk mulai dari misalnya teman-teman menjual suatu produk kuliner atau misalnya menjual apa ya, pernak-pernik cewek, jilbab ya, dan lain sebagainya. Kemudian bakery ya, toko roti misalnya, teman-teman bisa memvideokan, membuat konten baik itu dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video.
semakin ke sini saya perhatikan dan analisa bahwa orang lebih senang melihat konten-konten yang berbau video atau motion yang bergerak dibandingkan yang dalam bentuk foto. Dan selain itu juga ada backsound yang lagi nge-hype ya, misalnya Tabola Bale misalnya backsoundnya misalnya ya, atau lagu-lagu lain yang membuat musiknya menarik ya, jeduk-jeduk kan dan lain sebagainya yang tentunya diminati oleh orang-orang saat ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa buat konten, membuat backsound ataupun ditambahkan voice over yang seperti teman-teman kemarin contohnya yang membuat tugas di Instagram, kemudian ditambahkan voice over, ditambahkan background suara-suara gitu ya, dan penjelasan sehingga orang akan menarik melihat iklan dan video kita seperti itu. Nah, kenapa sosial media juga ini didasari dari We Are Social ya, di mana kita bisa melihat bahwa di tahun 2021 pengguna dari total penduduk Indonesia 274 juta orang yang menggunakan konektivitas mobile atau smartphone itu termasuk handphone ya, handphone yang sebentar dan lain sebagainya, mobile connection itu 345 juta orang. Kemudian pengguna internet itu ada 202 juta orang ya, 73% itu penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet. Dan yang aktif menggunakan sosial media itu 170 juta, which is 61% dari jumlah penduduk Indonesia itu termasuk kita, saya, itu aktif bersosial media ya. Ada juga yang teman-teman saya lihat di sini yang buat tugas kemarin Instagram, sosial medianya di private, kemudian nggak ada postingan sama sekali. Ini menurut saya nih saran saya, sosial media itu bisa menjadi personal branding buat kita. Ini contohnya ya, contoh sederhananya, minggu ini saya lagi melakukan rekrutmen calon customer service. Kemudian salah satu yang kita lihat juga ya dari postingan di sosial media, tapi kebanyakan yang teman-teman sekarang itu di sosial medianya private gitu ya. Coba teman-teman ubah, cuman ya ini bisa jadi untuk kedepannya ya buat teman-teman semua. Nanti teman-teman mau bekerja dulu jadi profesional untuk kumpulin modal untuk nanti jadi pebisnis, atau teman-teman bisa menjadi langsung terjun ke pebisnis. Personal branding itu menurut saya sangat penting ya. Salah satunya misalnya teman-teman nih, saya pernah melihat salah satu mahasiswa gitu ya yang aktif gitu ya menjadi MC, kemudian juga menjadi aktif menjadi apa ya, mengikuti karya ilmiah, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, magang dan lain sebagainya itu di-sharing, dan menurut saya itu pencitraan dalam bentuk positif ya, personal branding. Jadi pada saat teman-teman membangun personal branding yang baik, itu bisa pada saat misalnya nanti teman-teman rekrutmen gitu ya, kita lihat profilnya seperti apa ya. Kadang gambarnya bahwa sosial media itu menggambarkan ya kehidupan kita gitu ya, orangnya seperti apa gitu. Jadi menurut saya, saran saya ya, mungkin ini sebagai ya, saya karena saya sering ini ya, saya yang interview rekrutmen karyawan, teman-teman bisa membangun personal branding juga, jangan dikunci profil Instagramnya ya. Jadi orang bisa ngelihat, oh ini siapa sih si Ahmad Gali AS ini? Oh ini ternyata dia aktif, suka main bola, dia suka nge-review pemain bola, atau misalnya si Aspa misalnya suka suka nongkrong di kafe, dia suka membuat review-review di kafe, silahkan gitu ya. Apalagi teman-teman nih dari anak-anak ekonomi, calon-calon entrepreneur yang harus kreatif dan tentunya harus bisa menggunakan kekuatan sosial media dalam menjual dirinya ke market ya, baik itu dalam tanda positif ya, sebagai seorang calon entrepreneur, ataupun nanti teman-teman mau bekerja secara profesional menjadi karyawan di BUMN, perusahaan swasta di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, jadi didasari ini dari data We Are Social Hotsuite ini kita bisa melihat bahwa sosial media ini banyak sekali yang menggunakan, termasuk kita ya, mulai dari anak-anak SMP, SMA, sampai anak kuliahan ataupun sampai ini ya, sampai orang dewasa, orang tua, mereka menggunakan sosial media untuk berinteraksi, untuk mencari referensi, ada yang mau cari pacar gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk melakukan promosi di sosial media ya, seperti itu. Nah, di sini di Februari tahun 2002, di sini kita ditunjukkan bahwa most used social media platform. Jadi sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia ya, itu ada WhatsApp,
ya, kemudian Instagram, ada Facebook, ada TikTok, Telegram, kemudian Twitter, Facebook Messenger, Pinterest, LinkedIn dan lain sebagainya ya. Jadi saya pernah punya juga rekan kerja, jadi dia ini bisa masuk kerja di salah satu perusahaan ya, itu karena dari LinkedIn ya. Jadi dia membuat sosial media LinkedIn yang bagus dalam artian menjual ya, fotonya yang bagus, menggunakan jas, profilnya yang bagus, menggunakan bahasa Inggris, experience, pengalaman, kemudian pernah mengikuti kegiatan apapun yang positif, dan kemudian dengan pengalaman itu bisa bekerja dan bisa apply di salah satu perusahaan yang bonafit. Dan ini tentunya juga menurut saya sangat bagus. Makanya tadi saya bilang personal branding itu sangat penting. Kalau misalnya teman-teman mau buat second account yang buat mau stalking mantan misalnya, silakan. Tapi kalau yang main utamanya menurut saya sebisa mungkin ini ya yang looks profesional sehingga teman-teman bisa bagus ya, sesuatu yang positif. Jadi teman-teman bisa personal brandingnya bisa bagus. Nah, ini bisa kita lihat bahwa Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan lain sebagainya, Twitter, dan lain sebagainya, ini adalah salah satu sosial media platform yang paling banyak digunakan, dan ini bisa jadi referensi teman-teman kalau saya mau buat bisnis jualan empek-empek atau jualan jilbab atau jualan spare part kendaraan bermotor, atau saya mau jualan pernak-pernik handphone, smartphone misalnya ya, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa gunakan sosial media ini untuk bisa mempromosikan bisnisnya seperti itu. Apalagi kayak di Meta itu mereka terintegrasi antara WA bisnis, kemudian Facebook, kemudian Instagram bisnis, di mana kita bisa mempromosikan bisnis kita dengan mulai dari Rp16.000 something. Kemudian teman-teman bisa mempromosikan ini yang sering saya gunakan hampir setiap hari untuk mengiklankan promo-promo sehingga bisa berimpact pada sales untuk promosi dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman semua di Februari 2022 di sini kita bisa melihat dari Instagram ya, advertising audience overview, bahwa dari total potensial iklan yang ada di Instagram itu ada 99,15 juta di Indonesia. Kemudian itu penetrasinya 35,7% dari total populasi. Kemudian 48,4% ya dari persentasenya dari pengguna internet ya. Kemudian pertumbuhannya 16,6% setiap tahunnya. Dan tentunya ini bisa kita lihat bahwa Instagram ini jadi salah satu tools yang paling powerful untuk kita bisa mengiklan info tertentu. Dan saat ini juga TikTok juga bisa teman-teman gunakan. Selain membangun personal branding, teman-teman bisa mengenerate iklan berbayar. Jadi orang ketika membuka suatu TikToknya muncul iklan tertentu yang mungkin pelaku UMKM yang ada di sekitar wilayah tersebut, dan teman-teman, wah ini ada ayam bakar enak nih yang baru buka, ini kayaknya menarik, harus kita coba gitu ya. Nah itu orang itu bisa mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, barang atau jasa itu biasanya dari salah satunya dari sosial media ya, Instagram, TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat di April 2025 bahwa sosial media apps di mana total user time index yang digunakan di sosial media platform ini yang paling banyak itu yaitu YouTube ya, paling banyak orang menonton di YouTube, kemudian WhatsApp, orang chatting di WhatsApp ya, Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok ya, kemudian juga ada Telegram dan Messenger lainnya. Jadi artinya mohon maaf, artinya di sini kita bisa melihat bahwa beberapa media platform ini banyak sering kali digunakan oleh orang-orang untuk mencari informasi, cari hiburan dan lain sebagainya. Oke, silakan Desti, ada yang mau ditanya? Desti, silakan. Ada yang mau ditanya, Desti? Oke, kalau nggak ada yang ditanya, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Tinggal raise hand, nanti kita diskusi. Nah, kemudian selanjutnya why sosial media juga di tahun 2024 bahwa di sini ditunjukkan bahwa most installed apps di tahun 2024 itu adalah TikTok
ada 773 juta orang yang menggunakan ya dari 5 sampai 6 miliar penduduk di dunia. Instagram ada 759 juta ya. TikTok ini agak istimewa ya. Saya juga melihat pada saat saya ke Cina, TikTok itu dengan jumlah masyarakat Cina yang hampir 1,4 miliar, itu mereka malah diblokir dan tidak bisa digunakan di Cina, di Beijing, Shanghai, di semua mainland Cina itu tidak bisa digunakan. Ya mereka punya TikTok sendiri gitu ya di sana ya. Nah, kalau Instagram, Facebook kan semuanya bisa digunakan di semua daerah ya. Tapi kalau misalnya Cina itu malah memblokir Instagram, Facebook, Google, termasuk TikTok gitu ya. Jadi walaupun mereka punya TikTok, si perusahaan Cina ini, namun mereka ternyata masyarakat sendiri tidak disarankan untuk menggunakan TikTok. Desti, silakan ada yang mau ditanya, Desti? Sorry Pak, ngelek Pak. Oke, silakan. Baik, kemudian di sini teman-teman bisa ngelihat ya TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp ya, Telegram, Thread dan lain-lain. Ini bisa bisa kita pelajari bahwa aplikasi-aplikasi ini yang paling sering dan paling banyak digunakan dan diinstal di seluruh dunia. Jadi kalau kita bisa melihat berarti potensi kita untuk menggunakan sosial media dalam melakukan penjualan, promosi, edukasi produk, membangun brand awareness atau brand image ketika kita terjun di suatu bisnis ya untuk menjual suatu produk ini bisa teman-teman pelajari. Wah, kayaknya saya mulai dari Instagram dan TikTok dulu nih sama Facebook untuk mempromosikan iklan usaha dan bisnis yang saya bangun. Kita buatlah fanpage bisnis, Instagram bisnis ya, WhatsApp bisnis, TikTok ya yang bisa kita gunakan untuk mempromosi produk dan barang yang kita jual ke market seperti itu. Nah, saat ini TikTok juga menjadi powerful karena people suka sama video-video yang motion yang bergerak, daily activities ya ataupun entertainment dan lain sebagainya yang tentunya ini bisa membantu kita dalam menjual suatu produk dan layanan. Termasuk konten yang kita buat dalam mempromosikan bisnis kita yang relate dengan tren atau viralitas di TikTok saat ini kita bisa pelajari, kita bisa cari ide di ChatGPT atau AI, ide mempromosikan bisnis pemula misalnya ya, apa aja konten-konten yang bisa kita buat dan itu bisa kita gunakan membuat konten di video dan kita masukkan background, kemudian voice over dan lain sebagainya termasuk tulisan sehingga orang itu juga bisa menarik melihat konten-konten kita sehingga mereka akan mau dan ingin membeli seperti itu ya karena orang-orang itu basically ya penasaran ya produknya enak nggak mau kita coba atau tidak seperti itu. Kemudian why TikTok is powerful right now ya jadi di tahun 2002 Januari bahwa TikTok audience overview-nya di seluruh dunia itu penggunanya ada 884,9 juta orang, jumlah sangat besar sekali, melebihi jumlah penduduk suatu negara ya. Kalau di Indonesia 285 juta penduduk, mereka penggunanya 884 juta. Kemudian TikTok at Rich Age, ya ini TikTok iklan TikTok ini bisa mencapai ya ke total penduduk 11,2% total penduduk dunia ya. Kemudian dibandingkan penetrasinya dengan total internet user 17,9 juta orang. Dan artinya TikTok ini memang saat ini bisa menjadi sesuatu yang powerful buat teman-teman gunakan dalam melakukan promosi. Yang saya pengen tekankan di sini adalah sosial media ini teman-teman gunakan untuk bisa memaksimalkan bisnis teman-teman. Teman-teman sebagai calon-calon entrepreneur bisa gunakan tools channel media ini untuk mempromosikan bisnisnya ya. Di balik ada positif dan negatif dari penggunaan sosial media, but di bisnis ya menurut saya semua lini bisnis saatnya apalagi pelaku UMKM saat ini mau nggak mau tidak bisa dihindari bahwa penggunaan sosial media ini sangat powerful untuk membangun. Tapi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa iklan di televisi lebih positif ya mungkin bisa dilakukan tapi secara cost sangat besar. Sedangkan digital marketing yang kita pelajari saat ini adalah cari media digital yang secara cost rendah, efisien
kita bisa menggunakan sosial media seperti Instagram dengan modal hanya dari 16.000, 20.000 per hari, bisa menjangkau berapa views, berapa user media ya, termasuk juga TikTok ya, dengan modal berapa kita bisa mencapai views dan membuat video kita viral. Jadi artinya, oh Pak, kan sosial media ini ada impact negatifnya betul, tapi ada sesuatu yang positif yang bisa teman-teman gunakan karena banyak orang menggandrungi media sosial ini yang bisa teman-teman gunakan untuk mempromosikan bisnis teman-teman. Nah, benefit of using social media for the company ya, untuk bisnis ya, hal positifnya yang bisa kita dapatkan adalah use of social media platform is in the rise ya. Jadi saat ini mau nggak mau yang tadi saya sampaikan, orang semuanya cari informasi di sosial media. Kita bisa melihat kondisi misalnya demo kemarin di Jakarta dan di mana-mana dari sosial media. Kemudian kita bisa mencari info real time, kemudian cari info review-review makanan. Misalnya contoh kemarin ya, saya cari review hotel di Bandara Soekarno-Hatta karena saya nyampe ke Indonesia itu jam 11 sampai jam 12 malam, sampai jam setengah 1 malam. Kemudian kalau misalnya saya keluar Bandara Soekarno-Hatta akan jauh, jadi saya cari hotel di dekat bandara yang besok paginya saya harus terbang pakai Garuda jam 10 dan ngejar pesawat itu. Kalau kejauhan kan cukup capek gitu ya. Jadi saya cari reviewnya di TikTok dan ternyata promonya banyak di TikTok, ada review, kita bisa ngelihat gambaran. Tapi kalau misalnya kita cari di Traveloka gitu kan mungkin nggak dalam bentuk foto, video dan harga ya. Tapi kalau di bentuk di TikTok kita bisa ngeliat tuh reviewnya ya, gambarnya, kamarnya seperti apa, kemudian juga resepsionis dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi, termasuk kita juga bisa dapat diskon dan lain sebagainya. Jadi ini jadi hal yang powerful banget gitu ya, platform yang sangat powerful. Kemudian there's more opportunity to branch out among social media network ya. Jadi kita bisa juga share ya, ketika kita memposting ke Instagram kita juga bisa men-share ke thread, ke Facebook ya, juga kita bisa sebarkan juga lewat WhatsApp dan lain sebagainya ya. Kemudian juga kita bisa berhubungan dengan calon-calon pelanggan misalnya ya, saat kita mempromosikan suatu bisnis kita bisa mengkonekkan pelanggan itu bisa langsung menchat ke WA business owner ataupun WA business admin di mana kita bisa menjelaskan produk, mau deal-dealan, mau ketemu ya di tempat bisnis kita, kemudian langsung bertransaksi ataupun langsung bisa bertransaksi secara online, diarahkan pelanggan untuk mengklik ke arah e-commerce, sosial media seperti Shopee dan lain sebagainya sehingga kita bisa menjual produk kita lewat online. Kemudian better support for your brand image ya, tadi yang saya bangun, saya jelaskan bahwa brand image ini salah satu bagaimana kita bisa membangun image kita, oh bisnis kita seperti ini, mulai dari logo, kemudian tempat usaha kita ya, workshopnya, tokonya, store-nya ya, kemudian barang-barang yang dijual, sehingga banyak juga orang live dari Instagram, dari TikTok ya ataupun dari e-commerce lainnya untuk menjual suatu produk layanan sehingga orang langsung bisa check out dan lain sebagainya. Kemudian create a path of least resistant to the website ya. Orang bisa juga dengan kita mempromosikan lewat sosial media kemudian penasaran, perusahaan kita ini apa nih, berbasis apa, alamat jadi di mana, tinggal apa posisinya ya. Dengan adanya website ini bisa kita mengarahkan orang untuk info lebih lengkap, kunjungi website kami di link berikut gitu ya, atau link tree, mungkin teman-teman bisa ngelihat profil Instagram orang, mungkin terbatas ya, penjelasannya profil itu mereka bisa di link tree kan ya, bisa hubungin WA, bisa hubungin website dan lain sebagainya ya. Kemudian juga ada customer review ya. Kemudian juga kita bisa mencari informasi tren ya, bisa mengenerate konten-konten apa yang harus kita buat ya. Kemudian juga kita bisa berkolaborasi dengan sosial media influencer dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah mengapa penting saat ini menjadikan sosial media itu dalam salah satu channel digital yang kita gunakan dalam membangun bisnis kita gitu ya, untuk memperkenalkan. Saat ini nggak zamannya lagi kita cuman hanya duduk nunggu di warung kemudian atau di toko kita rame gitu ya. Tapi dengan adanya sosial media ini orang akan tahu ya, orang sudah males untuk membaca koran ya. Tapi orang saat ini ya bangun pagi tidur ya, ngecek sosial medianya ya, info
dan lain sebagainya, cari berita dan lain sebagainya. Jadi ini bisa menjadikan teman-teman salah satu channel digital yang powerful untuk digunakan, yaitu sosial media dalam membangun bisnis kita. Nah, kemudian benefit of social media dalam pemasaran ya, yang pertama itu reduce marketing cost ya, pasti ya teman-teman, kalau ngiklan di koran, di radio, di televisi secara cost sangat besar. Tapi kalau di sosial media, kalau teman-teman nggak mau yang berbayar, teman-teman bisa gunakan organic post di Instagram teman-teman atau di media sosialnya gitu. Artinya teman-teman buat konten, biar tinggal algoritma dari Instagram atau dari TikTok yang akan running sehingga membuat videonya viral. Tapi kalau misalnya kita mempromot dalam bentuk anorganik ya, kita mengiklankan dengan mengeluarkan budget tertentu, itu juga budgetnya nggak besar dan bisa kita gunakan secara efisien untuk mempromosikan bisnis kita. Kemudian increase brand visibility and recognition ya, pasti orang tahu Miga Cuan misalnya viral di mana-mana misalnya ya, karena mereka tahu ya dari sosial media. Kemudian ini cocok buat anak-anak kuliah atau anak-anak SMA, segmen-segmen youth yang harganya terjangkau, tempat nongkrongnya menarik, posisinya strategis misalnya ya. Kemudian juga enjoy high conversion rate ya, kita bisa juga mengoptimalkan sosial media sehingga berimpact pada transaksi penjualan. Kemudian improve brand loyalty juga ya, dengan adanya sosial media. Orang-orang yang follow kita juga bisa dapat update informasi produk promo tertentu, program-program loyalty, sehingga mereka akan melakukan repeat order atau repurchase kembali produk yang kita jual, sehingga tentunya berimpact pada bisnis. Ingat, bisnis itu mencari untung. Jadi bagaimana bisnis yang kita jalankan itu nggak hanya bertahan sebulan 2 bulan, tapi secara terus-menerus ya, bisa berkesinambungan sehingga bisnis kita bisa kita maintain, pelanggan-pelanggan yang ada ini kita jaga. Kemudian buying is turning sosial ya, jadi transaksi pembelian itu yang mulai dari kita memfollow, oh ini ada yang bagus nih, tokonya cantik nih, mulai dari ngeliat, nge-review, kemudian tiba-tiba wah saya dapat gajian nih, baru dapat gaji, pengen beli ini gitu ya. Termasuk yang brand-brand besar kayak Apple ya, Samsung ya dan lain sebagainya, mereka pun juga sama kayak Adidas, Nike juga ya. Mereka pun juga masih menjual dan beriklan di sosial media gitu ya. Apalagi kita yang misalnya mau merintis usaha sebagai calon entrepreneur di kewirausahaan, mau bangun bisnis, jualan pempek ataupun jualan bisnis yang menurut teman-teman suka, ya teman-teman harus bisa mengenalkan brand-brand besar aja menggunakan sosial media dalam promosi dan marketingnya gitu ya. Oke, dan yang terakhir higher search engine ranking ya. Jadi kita bisa mengoptimalisasi yang tadi, orang-orang bisa melihat, mencari informasi lewat search, baik itu di di platform search engine kayak Google, Bing dan lain sebagainya. Kalau di Cina itu ada Baidu, ataupun di sosial media itu sendiri gitu ya. Misalnya jilbab murah di depan kampus Unjad. Kemudian karena teman-teman banyak pagar dan informasi mengenai itu, nanti search engine-nya nggak akan muncul, algoritmanya ya video-video atau iklan-iklan teman-teman di sekitaran ya kampus Unja akan muncul gitu ya. Jadi orang yang akan cari jilbab tertentu, atau teman-teman mau jualan atau penyewaan baju wisuda, atau teman-teman mau jualan buket bunga untuk wisuda dan lain sebagainya, atau teman-teman mau buat foto studio di depan kampus Unja, ya silakan bisa menggunakan promosi itu. Nah, ini sosial media platform profile mungkin ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat ya. Mungkin kalau saat ini anak-anak muda Gen Z mungkin menganggap Facebook ini buat orang-orang yang tua, padahal menurut saya ini Facebook ini juga powerful karena integrasi antara Facebook fanpage dengan Instagram bisnis dengan WA bisnis itu bisa membantu mengiklankan dan mempromosikan teman-teman. Tapi memang kalau target marketnya teman-teman anak muda, teman-teman bisa menglinkkan dengan Instagram ya, seperti itu. Nah, misalnya Facebook ini profilingnya penggunanya 25 sampai 34 tahun ke atas, kemudian YouTube ini 18 sampai 35 tahun ke atas, Instagram 16 sampai 34 tahun ya, milenial. Kemudian Twitter ini atau X ini yang educated, wealthy ya, 25 tahun ke atas. LinkedIn ini yang profesional, yang bekerja ya. Kemudian TikTok ini 10 sampai 19 tahun ya. Snapchat dan lain sebagainya. Jadi semua sosial media ini punya profiling, punya segmennya masing-masing. Jadi teman-teman bisa memilih sosial media mana yang harus teman-teman gunakan untuk dalam membangun
bisnisnya, sehingga bisnisnya juga bisa lebih dikenal lewat sosial media yang teman-teman buat konten-kontennya seperti itu. Nah, kemudian the most subscriber in YouTube ya, itu ada Mr. Beast, T-Series, Cocomelon, Set India, Kids Diana Show. Ya, kalau di Indonesia ada Ria Ricis, ada Atta Halilintar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tentunya ini juga bisa membuat kita tertarik juga. Jadi orang itu bahkan ya sebelum, makanya salah satu media apa YouTube channel yang paling banyak juga seperti yang kayak Fitra Eri, Motomobi gitu ya, yang dimana mereka ini mereview suatu konten-konten yang berhubungan dengan otomotif. Jadi orang sebelum membeli suatu kendaraan, selain drive test juga lihat review dari para otomotif reviewer ya, di mana mereka akan bisa memutuskan bahwa produk ini dibeli atau tidak dari review-reviewnya mereka seperti itu. Ya, makanya pabrikan-pabrikan besar banyak memberikan ya insentif ataupun promo bareng dan lain sebagainya kepada otomotif reviewer, sehingga mereka bisa membantu untuk mempromosikan secara tidak langsung, karena kita ya sebelum mengambil keputusan dalam membeli ya sebagai konsumen, pasti kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya, termasuk saya. Misalnya saya akan mau membeli mobil atau membeli handphone katakanlah, atau laptop gitu ya, pasti saya akan review dulu MacBook apa Air yang terbaru, M4 misalnya, reviewnya seperti apa, experience seperti apa, misalnya lihat video gadget in dan lain sebagainya. Itu kita juga bisa melihat informasi, sehingga kita tahu dengan honestly bahwa review suatu produk itu bagus atau tidak di mata reviewer, sehingga kita bisa mengambil keputusan, wah ini produknya bagus nih, menguatkan hati kita untuk bisa memutuskan produk itu dibeli atau tidak, seperti itu ya. Kemudian the most followers Instagram ya, mungkin kita bisa tahu ada Cristiano Ronaldo ada 652 juta followers, Selena Gomez 421 juta, Lionel Messi 500 juta followers, The Rock ya, ini ada 394 followers, jadi jumlahnya sangat banyak banget gitu ya. Nah, artinya kayak para selebritas, aktor, aktris, olahragawan dunia pun mereka juga menggunakan sosial media untuk membangun personal branding mereka. Bahkan dengan personal branding ini, dengan akun Instagram mereka, mereka bisa mendapatkan uang menjadi endorse gitu ya, collab ya, selebgram dan lain sebagainya, sehingga mereka ini bisa mendapatkan uang juga. Misalnya kayak sudah ini ya yang di Indonesia ya, sekali postingan ya artis-artis yang terkenal mereka bisa mendapat ratusan juta sekali postingan. Nah, ini jadi bisa menjadi referensi buat kita bahwa media sosial ini sangat-sangat powerful untuk kita gunakan untuk dalam mempromosikan suatu produk dan layanan, sehingga banyak juga perusahaan-perusahaan itu berkolaborasi dengan sosial media influencer seperti yang followersnya banyak untuk mempromosikan suatu produk mereka seperti itu. Nah, social media for business, kenapa penting ya? Yang pertama itu 66% better communication with customer, bahwa orang saat ini mencari informasi dan berkomunikasi dengan sosial media, apalagi kita memiliki admin yang bisa merespon ya, membalas komen-komen ataupun mend-DM kita, itu bisa lebih baik lagi. Kemudian increase customer satisfaction, people that are loyal to one brand ya, mereka juga akan memfollow, dan ketika mereka memfollow Instagram kita, mereka akan mendapatkan informasi dan tentunya mereka akan loyal dan satisfied dengan apa yang kita jual dari produk dan jasa yang kita jual. Kemudian better customer service ya, makanya perusahaan-perusahaan jasa saat ini baik itu perbankan, telco industri termasuk di kami ya, itu kami menggunakan sosial media itu untuk bisa berkomunikasi dengan pelanggan yang mengeluhkan layanan bisa menyampaikan informasi ke official sosial media kita, baik itu di X, Twitter, ataupun di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, sehingga bisa membantu juga ya, nggak hanya pelanggan yang datang ke kantor layanan, tapi juga bisa lewat sosial media. Kemudian juga bisa meningkatkan sales, penjualan, ya, meningkatkan, tentunya juga berimpact pada revenue perusahaan, kemudian brand awareness, kemudian menekan communication cost ya, yang tadi saya jelaskan, kita bisa menekan cost yang sangat besar karena dengan sosial media lebih efisien dan lebih murah. Kemudian kita bisa mendapatkan feedback dari pelanggan, kemudian mencari market trend, market research, info, insight, produk apa yang saat ini digandrungi orang ya.
better communication and marketing strategy, kemudian ability to showcase company experience, expertise ya, kita bisa menunjukkan produk-produk yang dijual dan lain sebagainya. Kemudian gain more business contact ya, bisa mendapatkan kontak-kontak calon-calon pelanggan untuk bisa menjual suatu produk, termasuk properti ya, agen-agen properti gitu ya, mereka menggunakan sosial media untuk mempromosikan suatu produk dan jasa seperti itu. Nah, this is top 6 digital marketing channel for business ya. Jadi ada sosial media yang paling banyak 81%, website 78%, email marketing 96%, display banner, iklan di misalnya di website, Google Ads gitu ya 55%, mobile app 53% dan content marketing 53%. Jadi di sini kita bisa analisa bahwa sosial media ini bisa menjadi sesuatu yang sangat powerful untuk digunakan dalam membangun brand image, brand awareness, dan tends to sales and promote untuk berimpact pada revenue perusahaan ya. Contohnya ya, misalnya Telkomsel ya saat ini 2,2 juta followers, termasuk juga Pertamina ya, Apple ya 28,4 juta, Bank BRI 880. Nah, artinya perusahaan-perusahaan saat ini ya sudah aware gitu ya. Bahkan kayak di kami sendiri, kami memiliki tim marketing and communication yang memang kegiatannya ya create konten, maintain sosial media dan lain sebagainya ya. Jadi ini teman-teman bisa menyadari kita yang para pelaku UMKM yang baru harus benar-benar bisa gunakan sosial media untuk tools kita jualan seperti itu. Nah, kemudian social media guide ya 70%, 20%, 10% rule ya, 70% itu harus berisi yang informatif, 20% itu yang emosional, company culture, core values, fun, funny, 10% promotion ya, promotion. Tapi kalau misalnya kita langsung promosi ya, mungkin pelanggan itu sekarang males gitu ya, atau kita pengguna sosial media pasti males ya ngelihat iklan yang langsung iklan gitu ya. Tapi kalau misalnya promosinya 10% ya, kemudian tapi fun entertainingnya, background musiknya bagus, videonya juga menarik gitu ya. Itu pasti akan menarik, kita nggak ngerasa, ini ternyata iklan gitu ya, gitu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada organik dan organik atau paid social media marketing ya tadi saya jelaskan. Jadi kalau organik ini teman-teman cukup memposting, membuat desain di Canva, di Photoshop Corel atau di Illustrator, kemudian diposting promosi produk layanan yang dijual gitu ya. Tapi kalau paid ya dari iklan atau dari foto atau dari video yang teman-teman buat, kemudian teman-teman promote atau membuat iklan itu muncul ke orang lain di durasi atau profil yang teman-teman pilih. Misalnya teman-teman ambil durasi 1 minggu dengan budget 500.000 misalnya, kemudian menjangkau provinsi Kota Jambi, provinsi Jambi atau Kota Jambi aja di Kota Jambi. Kemudian nanti berimpact pada orang-orang yang membuka Instagram tersebut ya, mereka akan ini muncul iklan kita gitu ya. Jadi bisa dipahami di sini bahwa di sosial media itu ada organik yang kita posting, ada yang anorganik atau paid social media marketing yang kita bayar. Ini yang saya gunakan juga. Jadi pada saat saya mau mengiklan tertentu, misalnya saya membuat produk baru, kemudian mau mengiklankan, itu bisa kita gunakan. Nah, ini contoh ya, konsultan. Mungkin teman-teman pernah tahu Edozel ya, mungkin salah satu sesepuh juga di YouTube ya, kayak Raditya Dika gitu ya. Jadi dia ini membuat konsultan sosial media, namanya Social Media Bread, di mana bisa memberikan advice kepada para pelaku UMKM untuk bisa menggunakan dan mengoptimalisasi sosial media dalam menjalankan bisnisnya seperti itu. Jadi ini bisa kita pelajari bahwa para sosial media influencer pun juga bisa menggunakan ya, bisa menjadikan bisnis ini bagi para pelaku UMKM untuk diberikan advice sebagai konsultan untuk bisa menjual jasanya gitu ya. Jadi para pelaku UMKM yang baru terjun bisa mengoptimalisasi sosial media, bahkan sosial medianya bisa diolah sama si konsultan sosial media ini, social brand ini, misalnya dibuat konten dan sekali postingan bayar berapa dan sebagainya ya. Jadi bisa menjadi lahan bisnis baru. Kemudian promoting ads di Meta Ads and TikTok ya. Jadi yang tadi saya jelaskan, Meta ini saat ini menjadi salah satu yang powerful ya, kita bisa mengiklankan, termasuk kalau Google itu Google Ads ya.
Jadi Meta ini kita bisa mengintegrasikan antara Instagram, Facebook, dan WA Bisnis. Jadi kita bisa mempromosikan. Jadi orang-orang yang membuka scrolling Instagram, Facebook itu bisa muncul iklan kita. Kemudian ketika orang itu mau membeli produk kita langsung bisa connect ke WA Bisnis kita. Langsung bisa dibuat setting greeting. Selamat datang di rumah makan atau misalnya di bakery, toko roti A misalnya ya. Ada yang bisa saya bantu gitu ya, itu jadi bisa buat greeting juga. Kemudian adminnya juga aktif membalas merespon. Kemudian juga termasuk di promoting ads di TikTok. TikTok sudah berafiliat dan merger dengan mengakuisisi Tokopedia ya. Jadi langsung bisa transaksi lewat sosmed, orang yang mempromosikan affiliate marketing di TikTok ya bisa mendapatkan uang, kemudian juga sellernya juga seneng bisa dipromosikan, kemudian juga transaksi penjualan di Tokopedia bisa berlangsung seperti itu ya. Jadi saat ini adalah channel yang paling banyak yang menurut saya bisa teman-teman gunakan dalam membangun bisnisnya untuk mempromosikan bisnis yang dijalankan seperti itu. Nah, ini contoh yang iklan yang saya gunakan ya sebelumnya, misalnya di Jambi pada saat saya megang IndiHome ya, kita bisa mempromosikan bisnis kita dengan membuat akun di Facebook fanpage yang kita konekkan dengan Instagram dan kita konekkan dengan WA Bisnis. Jadi orang-orang yang mau masang IndiHome dan kemudian itu akan muncul ya di sosial media di Instagram ataupun di fanpage atau di Facebook ya. Kemudian nanti mereka bisa langsung chat ke admin dan admin bisa membalas. Jadi ini juga bisa kita alokasiin anggarannya berapa, total budgetnya berapa harinya, kemudian conversionnya berapa, jangkauan orang yang akan dijangkau ada sekitar 8.674 orang yang akan melihat iklan kita. Ya, kemudian berapa yang chat, berapa profiling umurnya yang 18 sampai 24 tahun berapa orang, 25 sampai 34 tahun berapa. Kemudian langsung bisa connect ke kartu kredit untuk memotong biaya yang dimunculkan dari iklan tersebut. Jadi saat ini iklan ini menjadi salah satu hal yang sangat powerful. Bayangkan kalau kita masang iklan di radio sekali post berapa ya, adlibs di televisi berapa, tapi kalau di sosial media memang lebih efisien secara efisiensi sehingga efektif dan kita bisa mengukur berapa banyak orang yang melihat iklan kita dari cost yang kita berikan. Tapi kalau misalnya kita ngiklan di televisi atau di radio mungkin kita nggak bisa berapa orang sih yang nonton iklan kita di TV saat ini di prime time ini misalnya ya. Jadi memang makanya banyak yang sudah beralih ke digital dan teman-teman sebagai calon-calon entrepreneur bisa mengoptimalisasi iklan di Meta ya seperti itu. Oke. Baik, mungkin ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke tugas karena sudah jam 17.30. Rekan-rekan silakan. Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk untuk tugas minggu depan, teman-teman semua. Jadi tugas ketiga untuk minggu depan, teman-teman saya minta buat video di YouTube, ya. Jadi teman-teman silakan buat videonya dalam bentuk landscape, ya. Kalau landscape itu berarti kan kameranya bukan berdiri, tapi kameranya kamera video di YouTube, ya. Kalau teman-teman buat di TikTok ataupun di Instagram kan videonya berdiri ya, tapi kalau misalnya di YouTube videonya harus landscape. Nah, teman-teman silakan, misalnya teman-teman kos di depan kampus Unja atau di Sungai Duren atau di Telana atau tinggal di Talang Bakung atau di Selinca atau eh, di Kasang ataupun di seberang ya. Dekat rumahnya ada para pelaku UMKM yang jualan bakso tusuk atau misalnya jualan bakso bakar ataupun apapun ya, teh Thai tea ataupun teh Indonesia ataupun stek pinggiran, stik pinggir jalan dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman bisa lakukan interview. Jadi silakan interview, buat video, lakukan wawancara, beberapa poin yang perlu digali, nama usahanya apa, alamatnya di mana, jualan apa, berapa lama jualan bisnis ini, berapa cabang, target segmennya apa, berapa jumlah karyawannya, nama sosial medianya apa, kemudian berapa sering melakukan posting di sosial media, seberapa dampak sosial media bagi usaha yang mereka jalankan ya.
Kemudian apakah akan terus menggunakan sosial media dalam menjalankan usaha, dan yang terakhir siapa yang megang sosial medianya, pakai admin kah atau mereka sendiri sebagai owner, sebagai pekerja, sebagai yang jualan, semuanya gitu ya. Seandainya kalau mereka menjalankan bisnis sendiri. Tugasnya video ini jangan lupa dibuat paling lambat maksimal disapin di hari Senin depan, karena kita kuliah di hari Selasa, Senin jam 15 September 2024 jam 5 sore. Jadi disubmit di link tugas seperti biasa ya. Jadi diupload di YouTube. Dibuat serapi mungkin, sebagus mungkin. Pakai handphone boleh, silakan. Yang penting suaranya jelas dan rapi seperti itu ya. Oke, baik, ini mungkin itu untuk update hari ini rekan-rekan semua untuk kegiatan perkuliahan kita. Caca ya, Puji Kusumawati. Oke. Baik, yang mengikuti kegiatan perkuliahan silakan open cam selama kegiatan berlangsung. Pak, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Untuk wawancaranya boleh nggak Pak? Mahasiswa Unja yang sedang yang sebagai UMKM-nya Pak. Boleh. Apapun mau misalnya ada ini adiknya, kakaknya atau keponakannya, ada sepupunya jualan atau temennya ada bisnis, membuat bisnis jualan ya. Boleh, silakan. Kan yang saya tentukan adalah yang penting pelaku UMKM. Mau sanak saudara, mau orang lain atau mau langganan, misalnya si Jimmy ini langganan beli pisang goreng di dekat kosannya gitu ya, sama abangnya sudah CS banget lah gitu ya, deket banget. Bang, boleh nggak minta waktu 5 menit mau wawancara, 3 menit wawancara? Boleh, silahkan. Jadi yang penting bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi. Intinya saya pengen melihat apakah para pelaku UMKM itu sudah aware dengan optimalisasi sosial media dalam mengenalkan jualannya ke pasar gitu ya, seperti itu. Jadi boleh, silakan. Ada yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, silakan. Kalau nggak ada, saya izin absen dulu. Rekan-rekan biar kita efisien waktunya. Oke, untuk hari ini, jadi untuk minggu depan silakan di link yang sama, link tugas. Ini direkap tugas 3, ini deadline-nya hari Senin 15 September jam 5 sore ya. Jadi tinggal di-upload di sini tugasnya ya, silakan seperti itu. Nah, kita absen dulu untuk tugas hari ini, untuk pertemuan hari ini yang males open cam, saya biasanya akan catat di catatan note saya. Jadi buat teman-teman silakan selama kegiatan perkuliahan open cam. Nah, untuk hari ini kita tanggal 9 September, tanggal 9 September. Oke. Untuk yang pertama Agung Saputra ada? Hadir, Pak. Oke, hadir nih 2 kali alfa. Tugas pertama ada, tugas kedua kosong ya. Tugas ketiga jangan lupa buat Agung. Silakan. Kemudian yang kedua, Jimmy Pratama ada? Hadir, Pak. Terima kasih. Aspa? Hadir, Pak. Oke, Pak Lihul? Terima kasih. Via Elvina? Via ada? Alpa ya? Bapak izin, tadi Via ini menghubungi saya. Dia udah login tapi nggak bisa-bisa. Nanti Via mau menghubungi Bapak katanya, Pak. Oke, apa ya? Kemudian Siska Amelia? Hadir, Pak. Kemudian Sukurila? Tahta? Hadir, Pak. Ridho Jonur Ilahi? Hadir Pak. Caca? Hadir, Pak. Rajin-rajin open cam ya, Ca. Kemudian Artika Sri Devi. Hadir, Pak. Oke, kemudian Hasna. Hadir, Pak. Naik Gabriel. Hadir Pak. Syuhada. Alpa ya. Andi Wahyu. Hadir, Pak. Shirley. Shirley Alpa. Suhandi. Alpa ya. Berkat. Hadir, Pak. Oke, kemudian Ahmad. Ahmad. Hadir Pak. Puji Kusuma Stuti.
Alfa, Krisna, apa? Hadir, Pak. Hadir. Cindy, Hadir, Pak. Hadir, Pak. oke. Iya, ya, makasih. Siapa yang tadi yang hadir? Puji. Puji atau Krisna, Pak. oh, Krisna? Oke, Cindy ada? Puji hadir, Pak. Oke, Cindy ada? Hadir, Pak. Desti? Hadir, Pak. Oke, Reza? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Dela, Hadir, Pak. Maura, Hadir, Pak. Madia. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum dipanggil? Gak ada ya? Oke, saya pikir cukup. Setelah ini nanti materinya saya akan share untuk PDF-nya. Tugasnya silakan dibuat. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya ke grup. Insya Allah pasti saya akan bales. Atau PM juga silakan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sehat-sehat buat kita semua dan selalu banggakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.